Pajangan paspor diplomatik BTS di pameran Hype Insight untuk waktu terbatas. BTS baru-baru ini menerima penunjukan mereka sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan oleh Presiden Moon Jae-in. Setelah menerima paspor diplomatik, mereka pergi ke New York City bersama Presiden Moon untuk berpidato di depan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB ke-76. Tak lama setelah mereka kembali ke Korea Selatan, para anggota menyerahkan paspor mereka ke perusahaan mereka Hype Insight baru saja membagikan kemarin melalui Twitter resmi bahwa ARMY dapat melihat paspor mereka di ruang pameran Hype Insight mulai 29 September. Kamu dapat melihat paspor diplomatik BTS yang ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan di Hype Insight Exhibition Hall dari Rabu 29 September hingga 4 Oktober, tulis Hype Insight. Tapi sebelumnya, Hype Insight memposting pembaruan karena kebutuhan untuk mengembalikan paspor diplomatik kepada pemerintah karena BTS tidak dapat menyimpannya. Pameran harus berakhir pada awal dari yang direncanakan. Sementara jadwal Hype Insight awalnya mengatakan 4 Oktober adalah tanggal akhir untuk melihat paspor diplomatik, pengunjung sekarang punya waktu hingga 30 September. Pengunjung awal telah melakukan perjalanan mereka ke pameran untuk melihat paspor. Seorang ARMY membagikan foto, memberi mereka yang tidak dapat hadir untuk mengintip mereka secara eksklusif. ARMY juga membagikan foto close-up menunjukkan paspor setiap anggota yang dipajang. Pameran ini juga mencakup transkrip lengkap pidato BTS di Majelis Umum PBB ke-76, sehingga siapapun dapat membaca kata-kata mereka yang berkesan dan bermakna. Berikut adalah transkripnya. RM mengatakan, Yang Mulia Abdullah Shahid, Presiden Majelis Umum PBB ke-76, Yang Mulia Sekretaris Jenderal Antonio, Yang Mulia Presiden Moon Jae-in, dan para pemimpin terhormat dari seluruh dunia. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini hari ini. Kami BTS ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Republik Korea. Kami di sini hari ini untuk berbagi cerita tentang generasi masa depan kami. Sebelum kami datang ke sini, kami bertanya pada orang-orang muda di usia remaja dan 20-an di seluruh dunia tentang 2 tahun terakhir dan tentang dunia tempat mereka berada sekarang. Jin akan membagikan beberapa jawaban yang kami terima. Lalu Jin mengatakan, Ya, haruskah kita melihatnya? Anda dapat merasakan getaran yang baik hanya dengan melihat ini. Ada saat-saat selama 2 tahun terakhir ketika saya juga merasa bingung dan bermasalah. Tapi masih di sini, kita punya orang-orang yang berteriak, ayo hidup terus. Mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Jimin mengatakan, karena kita tidak bisa diam, karena kita berada di waktu yang ideal dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan baru. Bukannya kami bisa menyalahkan siapapun dan kamu pasti merasakan frustasi. Lalu Jungkook mengatakan, di sini, aku sama seperti kemarin, tapi dunia berubah, seperti kita dibawa dalam sekejap ke dunia paralel. Saya sedih mendengar bahwa upacara masuk dan wisuda harus dibatalkan. Ini adalah saat-saat dalam hidup yang ingin Anda rayakan, dan kehilangan mereka pasti mengecewakan. Kami patah hati ketika tur konser yang telah lama kami rencanakan dibatalkan, dan untuk sementara kami merindukan saat-saat yang ingin kami selesaikan. Lalu Suga mengatakan, Ya, itu adalah waktu bagi kami untuk berduka atas hal-hal yang diambil COVID dari kami. Waktu untuk menemukan betapa berharganya setiap momen yang kita anggap remeh. Jimin melanjutkan, Suga menyebutkan bahwa hal-hal berharga dianggap remeh, dan banyak orang menjawab pertanyaan kami dengan membagikan foto momen berharga mereka. Banyak orang menunjukkan bagaimana mereka berbagi momen mereka dengan alam. Saya pikir selama 2 tahun ini, mereka sangat menghargai waktu yang mereka alami dan peduli dengan alam. J-Hope melanjutkan, Ya, tapi mungkin karena kita merasakan ketakutan yang luar biasa bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kami hanya berbicara tentang hal-hal yang membuat kami berduka, dan saya bergidik memikirkan tentang berkabung untuk bumi. Semua orang setuju bahwa perubahan iklim adalah masalah penting, tetapi berbicara tentang apa solusi terbaiknya itu tidak mudah. Ini adalah topik yang sulit untuk membuat kesimpulan. RM melanjutkan dengan, Ya, itu adalah diskusi yang sulit, tapi saya belajar saat mempersiapkan hari ini bahwa banyak anak muda yang memiliki ketertarikan pada isu lingkungan dan memilihnya sebagai bidang studi mereka. Masa depan adalah wilayah yang belum dijelajahi, dan disitulah kita lebih dari siapapun akan menghabiskan waktu kita. V melanjutkan,
Jadi, anak-anak muda ini sedang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana kita harus menjalani masa depan itu. Jadi, saya harap kita tidak hanya menganggap masa depan sebagai kegelapan yang suram. Kami punya orang-orang yang peduli dengan dunia dan mencari jawaban. Masih ada banyak halaman tersisa dalam cerita tentang kita ini, dan saya pikir kita tidak boleh berbicara seperti akhir cerita yang sudah ditulis. Canggung melanjutkan, tentu saja kadang-kadang dunia tampak macet bahkan jika kamu siap untuk pergi. Terkadang kamu merasa kehilangan arah, ada saatnya kita merasakan hal yang sama. RM melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa orang-orang di usia remaja dan 20-an hari ini disebut sebagai generasi yang hilang dari COVID. Bahwa mereka tersesat pada saat mereka membutuhkan peluang yang paling beragam. Mereka harus mencoba hal-hal baru, tapi saya pikir itu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tersesat hanya karena jalan yang mereka lalui tidak dapat dilihat oleh mata orang dewasa. Jimin mengatakan, ya, lihat foto-foto ini. Di sini kami memiliki banyak orang yang berusaha keras untuk melanjutkan pertemanan mereka secara online dengan cara baru. Mulailah belajar hal-hal baru, jalani hidup yang lebih sehat. Maafkan saya. Ya, anak-anak ini mencoba mempelajari hal-hal baru dan mencoba mencari tahu hal-hal baru. Mereka tidak terlihat tersesat. Lalu Jin melanjutkan, sepertinya mereka menemukan keberanian baru dan menghadapi tantangan baru. Saya pikir itu sebabnya alih-alih generasi yang hilang, nama yang lebih tepat adalah generasi penyambutan. Karena alih-alih takut akan perubahan, generasi ini mengucapkan selamat datang dan terus maju. RM mengatakan, itu benar, jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan, bahkan ketika hal yang tidak terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan arah tapi menemukan hal yang baru. Suga mengatakan, akan ada pilihan yang kita buat yang mungkin tidak sempurna, tapi bukan berarti tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Itulah yang saya pikirkan. Lalu Jihoon mengatakan, yang penting adalah pilihan yang kita buat menghadapi perubahan, benar? Beberapa kali Anda mendengar berita bahwa kami akan datang ke PBB, dan banyak dari Anda bertanya-tanya apakah kami divaksinasi. RM melanjutkan, saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengatakan, ya, semua 7 dari kita. Tentu saja kami menerima vaksinasi. Vaksinasi adalah semacam tiket untuk bertemu dengan penggemar kami yang menunggu kami. Dan untuk bisa berdiri di sini, di hadapanmu hari ini. Seperti yang kami katakan dalam pesan kami hari ini, kami juga melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan saat ini. V mengatakan, seperti vaksinasi, upaya terus dilakukan untuk menjaga realitas baru ini terus maju. Saya pikir hari kita bisa bertemu lagi tatap muka tidak jauh. Sampai saat itu, saya berharap kita dapat mengisi setiap hari kita dengan penuh energi positif. RM melanjutkan, kami pikir dunia telah berhenti, tapi terus bergerak maju. Saya percaya bahwa setiap pilihan yang kita buat adalah awal dari perubahan, bukan akhir. Saya berharap bahwa di dunia baru yang baru lahir ini, kita semua dapat saling berkata selamat datang. Dan sekarang saat kami menantikan masa depan ini, Permission to Dance adalah pesan selamat datang kami yang ingin kami bagikan dengan semua orang hari ini, kata BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.